sama Mira juga belum pernah. Tapi di sini kita main. Ini berdiri ya Bu? Ya, berdiri. Ayo berdiri dulu. Karena saya
yang tidak baiknya. Seumpama kita tidak kenal dengan orang, diminta pap sembarangan, itu bisa aja wajah kita ditempel ke badan orang lain. Seperti itu, kita harus berhati-hati dalam memilih pertemanan, apalagi di dunia virtual ya. Karena kita tidak tahu mereka aslinya baik atau tidak. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Bukannya kita curiga, tapi harus lebih berhati-hati. Karena banyak kasus yang seperti itu ya, akhirnya dibuat pengancaman. Jadi kamu mau transfer uang enggak? Kalau enggak, fotomu tak sebar kayak gitu. Padahal itu bukan asli foto kita, cuman dipotong, ditempel di badan orang kayak gitu. Yang ini harus Jumpa lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling dengan Bu Agnes. Nah, hari ini kita akan belajar tentang emosi. Anak-anak, ada yang Jangan bicara sendiri ya. Emosi adalah ungkapan perasaan yang timbul akibat dari suatu kejadian. Reaksi yang timbul karena suatu kejadian, misalnya contohnya seperti kejadiannya adalah kamu mendapat nilai 100 saat ulangan, maka emosimu adalah senang karena mendapat nilai 100. Atau sebaliknya, ketika kamu mendapat nilai kurang dari KBM, maka emosimu akan sedih. Atau misalnya lagi, kamu sedang asik bermain, kemudian diganggu adik atau kakak, maka emosimu akan marah. Jadi anak-anak, emosi itu bukan hanya marah. Anak ini emosian karena dia marah-marah. Bukan, emosi itu ada banyak sekali, tidak hanya marah. Contoh ekspresi ketika emosi. Ketika mengalami emosi, ekspresinya banyak sekali. Marah, senang, sedih, jijik, takut, terkejut. Nah, banyak kan emosinya, tidak hanya marah emosi itu. Contoh emosi seperti stiker-stiker. Kalian sering ya melihat stiker itu, mungkin ada di ketika menuliskan komentar atau menulis di WA itu banyak ada stiker di bawahnya warnanya kuning-kuning. Nah, itu contoh-contoh ekspresi ketika emosi. Baik. Nah, anak-anak,
Dari berbagai macam emosi tadi, ada 3 macam emosi yang sering dialami. Apa saja ya? Yang pertama, emosi apa nih? Senang. Ya, seringkali merasa senang. Emosi yang sering dialami. Yang kedua, sedih. Kemudian yang ketiga yang sering dialami, marah. Ya, nah pasti sering dijumpai dan sering mengalami untuk ketiga emosi ini. Apa yang akan terjadi ketika atau jika kalian sedang merasa senang? Apa yang biasanya kalian alami? Apa yang terjadi bila Tersenyum. Ada juga yang tertawa karena merasa senang. Ada juga yang ceria karena merasa senang. Nah, ketika kalian merasa senang, maka orang-orang di sekitarmu juga akan merasa senang dan gembira. Seperti menular ya. Ketika kamu merasa senang, kamu tersenyum, orang lain juga tersenyum. Kamu bergembira, kamu ceria, orang lain di sekitarmu juga ikut. Nah, maka diharapkan anak-anak selalu merasa senang sehingga orang-orang di sekitarnya juga akan merasa senang. Yang kedua tadi emosi apa ya? Oh, sedih. Apa yang akan terjadi jika kalian sedang merasa sedih? Biasanya apa yang dialami? Kalau sedih gimana? Ada yang menangis, tidak bersemangat karena merasa sedih. Ada juga yang murung, menyendiri. Nah, biasanya kalian mengalami yang mana? Ketika merasa sedih, kalian perlu memberitahu kepada orang tua kenapa kalian merasa sedih, sehingga orang tuamu tahu bahwa kalian sedang sedih dan mereka dapat menghiburmu. Jadi ketika merasa sedih, jangan dipendam, jangan kemudian tidak mengatakan apapun. Orang di sekitarmu tidak tahu kenapa kok kamu sedih. Maka kamu perlu memberitahu sehingga kamu bisa dihibur. Orang di sekitarmu jadi tahu. Terutama saat ini ketika di rumah sedang bersama keluarganya, nggak apa-apa, kasih tahu aja kenapa kalian merasa sedih. Ya, jadi kamu tidak merasa sendiri. Sehingga kesedihannya ini diharapkan dapat segera pergi. Muncullah rasa senang kembali. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika kalian sedang merasa marah? Biasanya gimana? Bagaimana biasanya kalian ketika kalian sedang marah? Teriak-teriak? Ada yang pernah? Ada ataukah cemberut? Cemberut ini. Tidak Sering marah, ini kalau marah. Cemberut. Marah. Mukanya langsung berubah. Atau bahkan ingin memukul. Saking marahnya sampai ingin memukul. Nah, anak-anak, marah biasanya terjadi karena ada yang mengganggu. Ingat, marah yang berlebihan bisa berubah menjadi kekerasan terhadap orang lain. Maka ketika marah jangan sampai merugikan orang lain atau diri sendiri. Ketika kalian merasa marah, cobalah untuk menenangkan diri. Jangan kemudian diluapkan, ingin pukul saja. Nah, ini namanya merugikan orang lain. Jadi tenangkan diri. Setelah tenang, kamu perlu mengatakan kepada orang yang membuatmu marah. Tadi marah biasanya karena diganggu ya. Katakan saja bahwa kamu marah dan kamu tidak suka dengan perbuatannya. Sehingga orang yang membuatmu marah tadi tahu, oh dia tidak suka diganggu. Maka mereka atau dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Itu ya. Atau mau
tunjuk. Nah, karena ini awal, itu diusahakan kelas atas atau kelas 6 dulu. Nah, ini mau tak tunjuk atau sukarela? Oh ya. Nah, Vivo, keren tuh, Vivo, keren. Patut dicontoh itu jiwa. S2 dulu. Nah, langsung ya Putri silahkan ambil mukenanya. Kelas 1. Ayo kelas 1. Ke masjid, ayo.